seri Hingga saat Gubernur ini Syahrul Pemprov DKI Jakarta terus berupaya pertumbuhan mengatasi ekonomi di masalah Makassar kemacetan semakin pesat yang terjadi ikut di dibarengi dengan kota. pertumbuhan kendaraan yang semakin banyak. Seperti diketahui, Dalam 3 tahun kemacetan terakhir, lalu lintas Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini video presentasi kami yang ketiga akan mempresentasikan tentang implementasi dari sistem dengan menggunakan metode Gaussian Mixture Models dalam menentukan jenis dan jumlah kendaraan. Pada presentasi ini tentunya masih terkait dari video presentasi kami yang pertama dan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan mengenai implementasi dan pengujian sistem metode Gaussian Mixture Models untuk menentukan jenis dan jumlah kendaraan. Sumber adaptasi desain sistem dari Putri Hindun dan kawan-kawan 2013, tugas akhir TI jurusan Teknik Elektro Universitas Hasanuddin. Ya, perancangan desain sistem transportasi cerdas yang menggunakan metode Gaussian Mixture Models untuk menentukan jenis dan jumlah kendaraan dibuat dengan menggunakan aplikasi pemrograman MATLAB. Ya, seperti yang kita lihat pada layar, demikian seperti inilah output dari program metode Gaussian Mixture Model untuk menentukan jenis dan jumlah kendaraan dalam Intelligent Transport System yang dibuat oleh saudari Putri Hindun dan Irma Sari. Di sini ada dibagi atas 3 form, yaitu testing kamera, detection, dan browse file, yang selanjutnya akan kita jelaskan. Ya, dimulai dari alur sistem, dimulai dari start. Pertama-tama kita akan menginput video. Mulai dari alur sistem, yaitu pertama-tama kita menginput video. Input video di sini pada aplikasi dimulai dari pemilihan resolusi kamera. Ada 4 resolusi yang ditentukan. Kemudian extract frame, diikuti dengan optimasi citra. Kemudian setelah ditentukan penentuan optimasi citranya, dilanjutkan dengan deteksi foreground, filter trail. Kemudian dalam filter ini akan mendeteksi yang mana mobil, yang mana motor, dan yang mana bukan. Apabila mobil, maka ditandai mobil. Jika tidak, maka dilanjutkan dengan mendeteksi motor. Jika terdeteksi motor, maka tandai motor. Jika tidak, maka kembali ke pemilihan listing frame lebih kecil dari number of frame. Kemudian frame ditambah 1 untuk berpindah ke frame selanjutnya. Kemudian diekstrak lagi, dioptimasi, kemudian dideteksi foreground dan difilter. Kemudian ditandai kembali apakah ada mobil atau motor atau tidak. Kemudian setelah ditandai apakah itu merupakan mobil atau motor, maka dilakukanlah hitung mobil dan hitung motor. Kemudian output dan akhir dari program. Nah, video yang dimaksud di sini adalah video dengan format AVI. Data video input memiliki resolusi yang berbeda-beda. Kemudian durasi video inputan ditentukan selama 33 detik dengan jumlah frame 1000 yang selanjutnya diolah pada software MATLAB.
Nah, kemudian pada tahap ekstrak frame, video akan diekstrak ke dalam frame-frame sesuai panjang video. Frame-frame inilah yang selanjutnya diproses dalam sistem. Kemudian pada blok optimasi citra, file video yang telah diekstrak ke dalam frame-frame selanjutnya diolah sedemikian rupa dengan mengkonversi ruang warna dari RGB ke intensity grayscale sehingga citra yang dihasilkan lebih optimal. Dengan demikian, proses pada blok diagram selanjutnya diharapkan dapat lebih optimal. Kita lihat pada aplikasi. Setelah kita menentukan resolusi kamera, misalnya kita memilih resolusi 1, kita mulai, kemudian di input jumlah samplingnya atau jumlah framenya, misalnya 100. Kemudian kita menekan tombol record untuk memulai perekaman video. Setelah itu, setelah direkam, untuk pendeteksiannya kita menginput jumlah sampling atau frame yang sesuai dengan pada testing kamera tadi. Karena di sini 100, maka di sini juga 100. Kemudian kita menekan tombol detect yang pertama, yaitu secara off record. Nah, disinilah terjadi deteksi foreground. Bisa kita lihat pada video untuk pendeteksian frame yang telah ditentukan. Di sini testing kamera, ketika pada tahap perekaman akan ditampilkan video awalnya. Nah, ini dia video awal yang telah direkam sepanjang 33 detik. Selanjutnya pada tahap pendeteksian, di sini detect off record, deteksi secara foreground, bisa kita lihat pada video yang kedua. Dan deteksi secara foreground. Jadi pada tahap deteksi ini akan dibedakan yang mana foreground dan yang mana background, sehingga yang foreground itulah yang akan dideteksi. Kita lihat pada tampilan ini, yang warna putih inilah hasil pendeteksian bahwa yang dideteksi itu merupakan mobil atau motor atau bukan. Sedangkan yang gelap ini adalah yang tidak terdeteksi. Nah, pada deteksi foreground, kriteria objek yang terdapat pada background adalah objek yang tidak berubah posisinya selama beberapa frame atau posisinya statis. Sedangkan kriteria objek yang terdapat pada foreground adalah objek yang posisinya berubah atau bergerak pada setiap framenya, posisinya dinamis. Deteksi ini menggunakan metode Gaussian Mixture Model. Selanjutnya frame diubah menjadi citra binar dengan proses thresholding. Objek atau kumpulan piksel yang terdeteksi sebagai background akan diberi kode binar 0 atau warna hitam, sedangkan objek kumpulan piksel yang terdeteksi sebagai foreground akan diberi kode binar 1 atau warna putih. Kita lihat kembali video yang tadi pada deteksi foreground. Ya. Nah, ini foreground diberi dengan nilai pixel 1, sedangkan background diberi nilai pixel 0 atau warna hitam. Ya, selanjutnya filter trail. Setelah melalui proses deteksi foreground, yaitu pemisahan antara objek background dan foreground. Selanjutnya objek akan difilter agar lebih mudah dibedakan antara objek dan non-objek. Nah, pada deteksi kendaraan yang dimaksud adalah pengklasifikasian antara mobil dan motor. Pada proses ini terjadi segmentasi citra digital, yaitu proses pembagian suatu citra digital ke beberapa bagian. Objek yang bernilai pixel 1 dan saling terhubung akan dianggap sebagai satu objek dan digambarkan dalam blob. Blob merupakan berupa dua titik koordinat terluar dari suatu objek yang akan membentuk kotak yang memiliki objek foreground. Keberadaan blob ini merepresentasikan keberadaan objek mobil yang terdeteksi. Kita lihat video yang berikutnya pada tahap deteksi kendaraan dengan blob. Kita ulangi pada filter trail.
Setelah melalui proses deteksi foreground, yaitu pemisahan antara objek background dan foreground, selanjutnya objek akan difilter agar lebih mudah dibedakan antara objek dan non-objek. Berikut video yang merekam tahap filter trail. Nah, berikut video tahap filter trail, di mana akan dibedakan antara objek yang berupa warna putih ini dan non-objek yang berupa warna hitam ini. Bisa dilihat dengan jelas. Nah, berikut video hasil deteksi kendaraan berupa mobil, hanya berupa mobil saja, di mana jika dia terdeteksi mobil akan diberi tanda blob berupa warna kuning, seperti yang kita lihat di sini. Mobil yang terlewat akan diberi, seperti yang kita lihat di sini, mobil yang terdeteksi akan diberi tanda berupa warna kuning. Tahap pendeteksian tadi dilakukan pada form on record, di mana kita menekan detect kemudian group. Selanjutnya deteksi kendaraan untuk menentukan blok minimum dan blok maksimum. Untuk resolusi 160 x 120 pixel, pendeteksi belakang mobil minimum blob area 10, maksimum blob area 100, sedangkan motor minimum blob areanya 5, maksimum blob areanya 10. Untuk pendeteksi depan, mobil minimum blob areanya 100, maksimum blob area 3500, motor minimum blob area 10, maksimum blob area 50. Bisa kita lihat untuk yang mana yang dimaksud pendeteksi belakang dan pendeteksi depan pada video berikut. Untuk video berikutnya, pendeteksi belakang dan depan akan kita lihat pada deteksi motor. Nah, pada video berikut kita lihat di sini ada pendeteksi depan dan pendeteksi belakang. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa motor akan diberikan nilai blob maksimum pada pendeteksi belakang, nilai minimumnya 5 dan maksimum blob areanya 10. Sedangkan pada pendeteksian yang di depan, untuk motor nilai minimum blob areanya 10, maksimum blob areanya 100. Jadi ada dua pendeteksi, yaitu depan dan belakang, untuk mengecek seberapa akurat dari pendeteksian ini. Nah, untuk resolusi 320 x 240 pixel akan berbeda lagi nilai minimum dan maksimum blob area untuk masing-masing mobil dan motor, seperti yang kita lihat sebagai berikut. Pendeteksian kendaraan berdasarkan frame-frame dari video inputan. Contoh, misalkan dalam satu video terdapat 10 frame, maka video akan diolah dari frame 1 hingga frame 10 secara berurutan. Untuk frame plus 1, pengolahan video akan disesuaikan jumlah frame. Jika frame yang diolah belum selesai, maka akan kembali diekstrak dan diolah kembali. Sistem ini akan berlanjut hingga semua frame habis. Untuk tandai kendaraan yang telah berhasil dideteksi ditandai dengan menggambarkan bounding box. Seperti yang kita lihat tadi, bounding boxnya ada untuk mobil warna kuning, untuk motor warna hijau, di sekeliling objek kendaraan yang telah dideteksi dengan bentuk rectangle atau persegi. Toolbox dalam MATLAB yang menyediakan perintah ini adalah vision.shapeinserter.shape. Untuk toolbox ini diset ke rectangle. Untuk hitung kendaraan, proses perhitungan dilakukan dengan menjumlahkan kendaraan. Dalam hal ini mobil dan motor yang telah dideteksi dan diberi tanda dengan bounding box. Hasil perhitungan akan terpisah antara mobil dan motor namun berada dalam satu tampilan, seperti yang kita lihat pada video berikut ini. Ya, kita lihat di sini penghitungan untuk mobil ada 100, 206 dan seterusnya. Di sini ada dua perhitungan, yaitu pendeteksian di belakang dan pendeteksian di depan. Kemudian motor
MCYU itu untuk pendeteksian yang di belakang dan MCYD itu untuk pendeteksian yang di depan. Kemudian yang di bawah ini adalah hasil selisih dari hasil deteksi antara pendeteksi depan dan belakang, di mana untuk mobil seperti yang kita lihat di sini ada selisih perbedaan 109, berkurang, naik, dan seterusnya. Sedangkan untuk motor bernilai minus. Kemudian output video, frame yang telah diproses sampai tahap perhitungan, kemudian ditampilkan berupa gambar yang telah dihitung dan tandai dengan bounding box. Proses looping untuk memproses setiap frame, yaitu dari frame pertama sampai frame terakhir, dilakukan oleh sistem dengan cepat sehingga output dari sistem ditampilkan berupa video. Untuk pengujian sistem akan dilanjutkan oleh saudara rekan saya, Basri, untuk melakukan pengujian sistem dalam 4 tahap, yaitu white box, black box, patch system, dan output atau sasaran sistem. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, sekali lagi tadi telah saya katakan di bagian awal bahwa saya akan menjelaskan tentang pengujian sistem. Nah, pengujian sistem ini dilakukan dengan 4 cara yang berbeda, yaitu pengujian white box, kemudian selanjutnya pengujian patch system, kemudian pengujian black box, kemudian pengujian output atau sasaran dan tujuan dari pembangunan sistem ini. Dimulai dari pengujian white box. Pengujian perangkat lunak yang dilakukan dengan menggunakan teknik ini, caranya yaitu terlebih dahulu memetakan flowchart ke dalam bentuk flow graph. Selanjutnya menghitung besar jumlah edge dan node, di mana jumlah edge dan nodes ini akan menentukan besarnya cyclomatic complexity. Lalu pembuatan tabel matriks. Jika nilai akhir dari ketiga parameter tersebut sama, maka pengujian perangkat lunak dapat dikatakan bebas dari kesalahan logika. Jika telah bebas dari kesalahan logika, barulah ketika sistemnya dibangun, dites atau diuji dengan menggunakan black box juga berhasil dan jenis-jenis pengujian lainnya, maka kita anggap bahwa sistemnya akan berjalan dengan baik. Oke, dimulai dari pengujian white box tadi. Dalam mendeteksi mobil dan motor, pengujiannya sama baik untuk mobil maupun motor, sama saja, sehingga flowchart yang telah dijelaskan oleh rekan saya di awal tadi disatukan antara mobil dan motor. Nah, pada flowchart ini kami buat menjadi sederhana untuk pengujian, di mana mobil dan motor menggunakan struktur flowchart yang sama, sehingga dengan menggunakan salah satunya pun dalam bentuk pengujian itu dianggap bisa. Oke, ini gambaran dari flowchart yang telah dijelaskan di awal, kemudian dikonversi ke dalam bentuk flow graph. Maka akan terdapat 3 region yang bisa kita lihat. Region pertama yaitu mulai dari aktivitas pertama yaitu start hingga end dari sistem. Nah, region kedua ini alurnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian dari proses ini selanjutnya ke aktivitas yang ke-12 yaitu frame dan number of frame, kemudian kembali ke poin ketiga yaitu extract frame. Nah, untuk region ketiga prosesnya akan berjalan sama pada poin ke-7 dalam pendeteksian filter steril tadi. Setelah itu akan menuju ke aktivitas yang ke-12 ya, node ke-12 yaitu frame dan number of frame. Jika ya, maka menuju ke end system. Oke, itulah flow graph yang digunakan pada pengujian white box ini. Nah, setelah dilakukan konversi dari flowchart ke flow graph deteksi mobil telah terindikasi bahwa memiliki 3 region. Nah, perhitungan cyclomatic complexity atau VG dimulai dari edge-nya atau titiknya ada 13. Kemudian node-nya ada 12, ya 13 yang dimaksud titik ini 12 ditambah 1 karena terjadi percabangan di bagian sini. Kemudian node-nya titiknya ada 12. Nah,
rumus yang digunakan adalah H dikurang not plus 2, maka didapatkan hasilnya 13 kurang 12 plus 2, maka didapatkan 3. Selanjutnya untuk menghitung cyclomatic complexity yang kedua dilakukan dengan rumus predikat not plus 1. Nah, sementara predikat not-nya itu ada 2, yaitu terjadi percabangannya di titik 7 kemudian di titik 12, sehingga ada 2 predikat not-nya. Karena ditambah 1 sehingga jawabannya adalah 3. Nah, selanjutnya dari ketiga ini dibuat dalam bentuk pad. Pad 1 akan mengindikasikan tadi sebagaimana yang sudah jelaskan mulai dari poin 1, not 1 sampai not 11. Kemudian pad 2 itu dimulai dari not 1 sampai 7, kemudian ke 12. Dari 12 ini kembali ke not 3 dan seterusnya sampai ke not 11. Sementara pad 3 itu dimulai dari 1 hingga 7, kemudian ke not 12. Dari not 12 itu ke 10, kemudian ke 11. Nah, dari proses tersebut dibuat perhitungan cyclomatic complexity dengan menggunakan tabel matriks. Di tabel matriks ini tergambarkan hubungan antara tiap not. Misalnya saja not 1 ke not 1 itu tidak ada hubungan, jadi not 1 ke not 2 itu ada, maka diisi 1, kemudian not 2 ke not 3 1, 3 ke 4 1, 4 ke 5 1, 5 ke 6 1, dan seterusnya hingga 10 ke 11. Nah, di sini ada percabangan di titik 12 sehingga terlihat bahwa 12 berhubungan dengan 10. Kemudian kita lihat juga 12 berhubungan dengan 3 dari alur yang saya tunjukkan ini. Sehingga jika dihitung maka akan didapatkan jumlah selisihnya koneksi itu adalah 3. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa dengan menggunakan pengujian white box ini dari flowchart system yang digunakan, maka tergambar bahwa pengujian logical system itu berjalan dengan baik. Sehingga jika dilihat dari white box-nya saja, maka sistem ini dianggap bisa jalan. Oke. Namun tidak juga bahwa setelah pengujian white box ini kita anggap bahwa sistemnya akan jalan dengan baik. Perlu dilakukan pengujian-pengujian yang lain. Nah, sebagaimana pengujian yang kedua tadi dijelaskan bahwa yang dilakukan adalah pengujian pad system. Sebagaimana pad-pad yang terdapat pada flow graph yang digambarkan tadi, ada pad 1, pad 2, pad 3 dari alur node dari flowchart yang telah dikonversi ke bentuk flow graph. Kemudian dari ketiga pad ini akan dibuat ditunjukkan logical listingnya, code yang menunjukkan di mana sistemnya bekerja. Dari sini kita bisa menyaksikan paling tidak digambarkan, yaitu yang pertama, kedua, not pertama, kedua, ketiga, kelima, keenam, ke-12 ditunjukkan pada program. Untuk yang keempat, kemudian 7, 8, 9, 10, 11 tidak ditunjukkan. Saya hanya menunjukkan uji pad pada 1, 2, 3, 5, 6, dan 12 untuk menunjukkan bagaimana padnya bekerja. Untuk pad yang tidak ditampilkan pada program ini sebentar akan diperlihatkan secara umum pada listing program dari MATLAB-nya. Nah, dimulai dari uji pad yang pertama, start, dimulai dari menampilkan GUI singleton 1 untuk menunjukkan bagaimana sistemnya dijalankan pada MATLAB-nya. Ya, kami tunjukkan. Ya, di sini terdapat pad untuk menjalankan program di awal, ya, dengan membaca input.jpg ini, JPG ini digunakan untuk sebagai background dari aplikasi MATLAB-nya. Kemudian perintah imshow untuk menampilkan background yang telah
di input ini. Oke. Ya, selanjutnya sebagaimana digambarkan tadi, proses input video itu terdiri atas 4 resolusi. Nah, di fungsi if ini adalah pemilihan, karena di pemrograman yang ditunjukkan itu ada sebagaimana telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, ada 4 resolusi yang digunakan, maka input video ini akan menunjukkan pemilihan dari resolusi. Oke, kemudian pad yang bagian dari pad pada note yang ketiga yaitu extract frame digunakan video reader untuk membaca video yang telah direkam, kemudian dilakukan proses ekstrak. Ya, di sini terjadi perulangan. Nah, ini hanya contoh directory yang ditunjukkan. Kemudian video yang dibaca itu yang telah diinput. Ya, kemudian prosesnya diakhiri. Nah, untuk note yang kelima yaitu deteksi foreground digunakan function cam create FCN. Oke, kemudian filter strill dan frame dan number of frame, di sini terjadi perulangan untuk menuju ke note ke-12 tempat percabangan sebagaimana ditunjukkan pada flow graph tadi ini. Oke, secara umum dari pad ini tergambar dari listing yang atau code yang telah dituliskan pada pemrograman. Nah, ini tadi pad yang menunjukkan bagaimana pemilihan dari input video dan berdasarkan resolusi dimulai dari 160 kali 120 dan seterusnya hingga 640 kali 480. Oke. Ya, di sini menunjukkan bagaimana proses perulangan untuk memenuhi n-frame lebih kecil daripada pro-frame. Oke. Dan n-frame ini akan terus berulang dengan menggunakan formulasi n-frame sama dengan n-frame plus 1. Dan ini akan memastikan bahwa frame-nya akan terus dijalankan. Oke, seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi, dalam mendeteksi kendaraan digunakan blob area. Nah, ada blob maksimum dan minimum area. Pada listing program, pada bagian pad-nya itu, bagian pendeteksian, digunakan fungsi blob. Namun sebelumnya digunakan filter strill sebagaimana ditunjukkan pada bagian ini filter strill tunjukkan yang berfungsi untuk melakukan filter sebelum mendeteksi apakah itu mobil, apakah terdeteksi sebagai mobil atau terdeteksi sebagai motor. Filter strill. Oke. Nah, ini listing program logikalnya. Nah, ini sebagaimana ditunjukkan pada listing program secara real, dan selanjutnya ditunjukkan dijalankan dengan melihat berapa maksimum dan minimum area blobnya. Dan ini dilakukan untuk area deteksi atas dan area deteksi bawah sebagaimana ditunjukkan oleh video tadi yang telah ditunjukkan oleh rekan saya. Oke, ini ditunjukkan proses loop sama seperti yang tadi untuk memulai proses perulangan dari tiap frame. Oke, prosesnya akan terus dijalankan sebagaimana input video dalam mendeteksi, dan semua fungsi-fungsi dalam sistem ditunjukkan pada listing ini untuk menyimpan file, kemudian untuk menampilkan objek, ya, sebagaimana program yang digunakan.
Ya, selanjutnya kita akan lanjut ke pengujian black box karena tadi uji pad sudah dijelaskan, uji white box juga saya sudah jelaskan, listing program juga saya sudah tunjukkan sebagaimana logical dari white box yang sudah dijelaskan juga sebelumnya. Nah, pengujian black box testing ini merupakan uji coba yang dilakukan pada interface dari software yang berusaha mencoba menjalankan software. Walaupun didesain untuk menemukan kesalahan, uji coba black box ini digunakan untuk mendemonstrasikan fungsi dari software yang dioperasikan. Apakah input tersebut diterima dengan benar dan output yang dihasilkan sudah benar? Apakah integritas informasi eksternal terpelihara? Uji coba black box ini memeriksa beberapa aspek dari sistem, tetapi memeriksa sedikit mengenai struktur logical internal software karena untuk struktur logical telah diuji dengan menggunakan white box. Oke, untuk pengujian ini langsung saja dengan melakukan running dari sistem, maka ditampilkan sebagaimana yang ditunjukkan tadi oleh rekan saya. Telah dijelaskan bagaimana pemilihan resolusi dan bagaimana prosesnya dijalankan, pemilihan number sampling, proses perekaman, kemudian detection, number sampling masukkan, kemudian mendetek, kemudian on recordnya untuk proses deteksi foreground dan menghitung kendaraan, serta browse file untuk mencari file hasil deteksi, kemudian menyimpan dan menunjukkan, kemudian mengosongkan clear untuk mulai membuka atau menjalankan sistem mulai dari awal lagi. Oke, rekan saya tadi sudah menjalankan programnya. Sebagai contoh, kita akan menjalankan hasil dari sistem ini. Oke, misalnya saja pada original dari program. Oke, maka akan ditampilkan seperti ini. Terjadi lompatan frame sehingga terjadi percepatan rekam. Oke, ini video original. Nah, selanjutnya kita akan melihat hasil deteksi foreground dari sistemnya. Ya, akan ditampilkan dalam bentuk seperti ini. Oke. Nah, dari tampilan ini selanjutnya kita akan lihat bagaimana filter foreground ditampilkan dengan menggunakan program ini. Area kotak-kotak itu ditampilkan dalam bentuk warna putih seperti ini. Ini adalah foreground yang berwarna putih, kemudian yang area hitam ini adalah backgroundnya. Nah, seperti ini. Area putih yang kotak ini nanti akan ditandai sebagai deteksi apakah motor atau mobil. Oke. Nah, inilah proses pendeteksian kendaraan mobil. Ditandai dengan area bounding box yang berwarna kuning untuk mendeteksi mobil. Ya, ini proses video ini berjalan sebanyak selama 33 detik. Oke. Mobil, kemudian kita lihat bagaimana motor dideteksi dengan menggunakan program ini. Saya jalankan. Ya, area bounding box berwarna hijau itu menunjukkan area deteksi dari motor. Ya. Oke, ini pun sama dengan video yang sama. Dijalankan selama 33 detik. Nah, selanjutnya perhitungan kendaraan dengan menggunakan perintah listing program untuk mendeteksi kendaraan, baik itu mobil maupun motor. Di bagian atas sudah dijelaskan oleh rekan saya bagaimana sistem ini berjalan. Dengan pengujian black box ini tergambar bahwa sistemnya berjalan dan menghitung kendaraan secara real
sesuai dengan deteksi kendaraan. Ya, terlihat pada saat mulai mendeteksi maka perhitungan akan terus berjalan, baik itu motor area deteksi atas maupun motor area deteksi bawah. Begitu juga terjadi dengan kendaraan mobil. Oke, ini dilakukan selama 33 detik hasil perekaman video dan memperlihatkan selisih antara area depan dan area belakang. Oke, secara umum pengujian black box telah saya jelaskan. Nah, untuk pengujian yang terakhir yaitu pengujian output atau sasaran sistem. Pengujian ini dilakukan dengan mengevaluasi kinerja dari sistem. Apakah sistemnya ini sudah berjalan sesuai dengan tujuan dari pengembangan sistem ini. Maka untuk melihat beberapa persen keakuratan metode Gaussian Mixture Models ini dalam mendeteksi kendaraan digunakan beberapa rumus. Yang pertama adalah persentase keakuratan deteksi mobil, sebagaimana ditunjukkan dengan rumusnya, hasil deteksi mobil dibagi aktual mobil yang terlihat dikali 100%. Kemudian persentase keakuratan deteksi motor, persentase kesalahan deteksi mobil, yaitu total mobil yang terdeteksi dikurang mobil yang terdeteksi, kemudian dibagi dari total mobil yang terdeteksi dikali 100%. Begitu juga dilakukan dengan kesalahan deteksi motor. Kemudian persentase rata-rata keakuratan deteksi mobil dihitung dengan menggunakan rumus ini. Kemudian persentase rata-rata kesalahan mobil dengan rumus ke-6 ini. Oke. Kemudian persentase rata-rata keakuratan deteksi motor, persentase rata-rata kesalahan deteksi motor. Oke, hasil ini ditunjukkan pada tabel di atas. Ya, pada tabel mobil bagian pendeteksi belakang ditunjukkan hasil perhitungannya, itu data pertama sampai data ke-10, video pertama sampai video ke-10, kemudian jumlah aktual mobil, kemudian pendeteksian belakang mobil dan selain mobil, kemudian dihitung persentase akurat dan persentase kesalahannya dan dirata-ratakan, maka didapat bahwa persentase rata-rata keakuratan deteksi sistem terhadap video dengan resolusi 160 kali 120 pixel itu didapatkan 77,92 dan persentase rata-rata kesalahannya tadi keakuratan 77,92 dan kesalahan itu 96,89. Masih tingkat kesalahannya masih sangat besar, namun keakuratannya juga mencukupi untuk sistem ini. Kemudian pendeteksian bagian depan, ditunjukkan keakuratannya itu 74,53% dan kesalahannya 94,70%. Ini untuk mobil. Oke, kemudian untuk motor pendeteksian belakang didapatkan 57,65% untuk keakuratannya. Kemudian kesalahannya 80,84%. Oke, untuk pendeteksian motor bagian di depan keakuratannya 69,80, kemudian kesalahannya 94,83. Oke, itu untuk resolusi 160 kali 120. Sementara untuk resolusi yang lain didapatkan data untuk mobil 72,91, kesalahannya 93,15, kemudian mobil deteksi depan 79,53, kemudian kesalahan keakuratan 79,53, kesalahan 92,40. Ya, perhitungan ini dilakukan baik untuk mobil dan motor untuk beberapa resolusi sehingga resolusi 352.288. Terus dilakukan perhitungan dan dibuatkan kesimpulan hasil deteksi dari rata-rata ini. Paling tidak pendeteksian didapatkan itu di atas 70%. Nah, ini grafik ditunjukkan grafik perbandingan antara nilai aktual mobil dan deteksi mobil pada pendeteksian belakang resolusi 160 kali 120 pixel. Terlihat bahwa aktual mobil menempati grafik di atas dibanding deteksi mobil. Ya, terlihat bahwa
data ini menunjukkan hasil deteksi mobil dan motor dengan video resolusi 160 kali 120 pixel. Ya, ini area belakang, kemudian depan dari area deteksi untuk 10 data. Ya, kemudian diperlihatkan untuk resolusi 320 kali 240. Ya, telah diperlihatkan tadi data hasil pengujian dari sistem dan hasil dari implementasi sistem, sehingga pengujian output atau sasaran sistem ini dapat disimpulkan bahwa menggunakan metode Gaussian Mixture Models membutuhkan data dengan objek yang jelas, terpisah antara satu dengan yang lain, karena mudahnya terjadi kesalahan deteksi pada metode tersebut. Kesalahan deteksi bisa terjadi apabila dua buah kendaraan saling berdekatan dengan ukuran kedua kendaraan tersebut termasuk dalam range area blob jenis kendaraan lain, sehingga ini yang menjadi faktor dari kesalahan terhadap pendeteksian. Kemudian hasil pengujian sistem menunjukkan persentase keakuratan tertinggi untuk mobil pendeteksian belakang diperoleh pada resolusi 160 kali 120 pixel, yaitu sebesar 77,92%, sedangkan untuk motor berada pada resolusi 640 kali 480 pixel sebesar 81,64%. Untuk pendeteksian depan, keakuratan diperoleh pada resolusi 320 kali 240 pixel sebesar 79,53%. Untuk mobil dan untuk motor berada pada resolusi 320 kali 240 pixel sebesar 72,19%. Ternyata bahwa ukuran resolusi pada citra video yang dideteksi tidak mempengaruhi hasil perhitungan keakuratan dan kesalahan dalam mendeteksi objek. Oke, sekian dan terima kasih dari kami. Inilah presentasi yang bisa kami jelaskan untuk metode Gaussian Mixture Models dalam menentukan jenis atau jenis dan jumlah kendaraan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.